Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 240222106. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar program komputer dan algoritma program. Konsep dasar program komputer. Program adalah perintah-perintah yang harus dikerjakan komputer. Bahasa pemrograman komputer merupakan himpunan dari aturan sinteks untuk mengolah data sesuai alur pikiran. Kelompok bahasa pemrograman. Ada beberapa kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama, Object Oriented Language atau disebut dengan Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Yang kedua, High Level Language seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga, Middle Level Language seperti bahasa C. Yang keempat, Low Level Language seperti bahasa SMP. Pengantar program komputer dan algoritma program. Proses pembuatan program. Kita menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin. Ini terjadi dari dua macam. Yang pertama yaitu komplikasi. Di dalam proses komplikasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu. Jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Yang kedua, interpretasi. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber berbasis. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka akan dibaris kesalahan, itulah program yang akan dihentikan. Manfaat mempelajari logika. Yang pertama, menjaga kita agar selalu berpikir benar menggunakan asis sistematis. Yang kedua, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan berjalan. Penalaran untuk menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu deduktif, mencari kesimpulan yang bergerak dari kenyataan yang benar dan umum ke yang khusus. Yang kedua, induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar yang khusus ke yang umum. Contoh algoritma program. Yang pertama, algoritma Peuretan atau routing, besar di dalam komputer jaringan. Yang kedua yaitu algoritma Berensenham untuk menggambar garis lurus atau disebut dengan bidang garis grafik komputer. Yang ketiga, algoritma Knight-Marsh-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks yang disebut dengan bidang informasi atau retrieval. Cara menulis algoritma. Yang pertama, predu kode adalah deskripsi algoritma pemrograman komputer yang menggunakan koneksi struktural dari suatu bahasa pemrograman agar dapat dibaca manusia dan mesin. Yang kedua, menggunakan flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara proses induksi dengan lainnya dalam suatu program. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Biasanya disebut dengan notaris alami. Dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilakukan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah komputer. Beberapa ahli mendefinisikan sejarah komputer. Yang pertama itu Robert H. Blesmer. Ia mengungkapkan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input dan memproses output. Yang kedua, William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram atau memberikan proses manipulasinya ke dalam informasi yang digunakan. Yang ketiga yaitu Donald H. Sanders. Ia menyebut bahwa komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Selanjutnya itu sistem komputer. Sistem komputer ada 3. Yang pertama itu hardware, yang kedua software, dan yang ketiga itu firmware. Selanjutnya itu konsep komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Sistem komputer.
Komponen sistem komputer. Yang pertama itu perangkat lunak atau disebut dengan hardware, adalah peralatan listrik komputer itu sendiri. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau disebut dengan software. Software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang ketiga itu brainware, adalah manusia yang terlibat dalam pengolahan atau pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Selanjutnya itu fungsi software dalam secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara hardware dan software. Yang keempat, sebagai penterjemah software lain ke dalam industri ke dalam bahasa mesin. Yang kelima, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga adalah utility. Perangkat lunak aplikasi. Proses pembuatan program. Yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau disebut dengan enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima adalah perangkat lunak media pendidikan. Yang keenam adalah perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh adalah perangkat lunak rekayasa produk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.